lalu, 2 minggu yang lalu ya, ini yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah menurunkan hujan sekarang ini di tempat ini, di rumah saya di Jalan Abadi 4 nomor 8. Hujan yang cukup deras, dan alhamdulillah Rasulullah SAW pernah berfirman, pernah bersabda bahwa hendaklah kalian itu ketika hujan deras maka hendaklah kalian itu berdoa, dan kita manfaatkan waktu ini untuk berdoa buat siapa saja yang mempunyai hajat, ya. Doanya tidak perlu berhubungan dengan hujan, apa saja boleh dipintakan kepada Allah. Dan semoga apa yang kita pintakan ini menjadi sesuatu yang menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas ayat selanjutnya dari surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah kemarin kita membahas ayat 1 sampai 6. Kita sudah membahas sampai 6, ya. Kita lihat lagi sebelum kita membahas ayat 7 sampai 9, maka kita akan melihat dahulu apa yang disebutkan secara sepintas di ayat-ayat sebelumnya. Karena kalau kita mempelajari tafsir, maka paling tidak kita melihat ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Paling tidak kalau 2 ayat sebelumnya, 2 ayat setelahnya. Tapi makin banyak yang bisa kita lihat ke sebelum dan setelah, maka akan memberikan kita konteks yang lebih mudah untuk memahami ayat yang akan kita bahas dan menjadikan kita menjadi lebih mudah untuk mencernanya. Baik, ayat yang pertama kemarin ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, ya. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Tanzilul kitabi minal la raiba fihi mir rabbil alamin. Ayat pertama, kedua, dan ayat yang ketiga itu menceritakan tentang Al-Qur'an, ya. Menceritakan tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan betul-betul oleh Allah pencipta alam semesta ini, dan kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian orang-orang Mekah ada yang mengatakan, itu hanya bikinan dari Muhammad saja. Tapi dibantah oleh Allah, am yaqulu naftaroh. Ini bukan buatan manusia. Bal huwal haqqu mir rabbik, akan tetapi huwa Al-Qur'an itu adalah betul-betul dari mir rabbik, dari Tuhan kamu sekalian. Litundira qaumam ma atahum min nadhirim min qablika la'allahum yahtadun. Dan Al-Qur'an ini diturunkan maksudnya apa? Maksudnya litundira, untuk memberikan peringatan pada kaum musyrik Mekah di saat itu, dan yang saat itu mereka lama tidak mendapatkan kenabian, agar mereka menjadi orang yang tahtadun, yang mendapatkan petunjuk, ya. Setelah itu ayat 1, 2, 3 tentang Al-Qur'an, maka ayat 3, 4 ayat 4 dan sampai ayat 4 saja, ya. Ayat 4 ini membicarakan tentang penciptaan alam semesta, dari penciptaan langit-langit dan bumi, dan apa-apa saja yang ada di antara keduanya. Dan kemudian Allah menceritakan, ya, memberikan informasi kepada kita pada ayat selanjutnya,
yaitu ayat kelima, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Tsumma ya'ruju ilahi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Kemudian Allah memberikan kabar gaib kepada kita, ya. Jadi karena kita ini adalah manusia yang mempunyai keterbatasan, kita dari tanah, mempunyai materi, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mencapai apa-apa yang di luar daripada materi, yaitu alam ruh, ya. Maka kemudian dalam Al-Quran disebutkan tentang diberikan informasi-informasi yang sifatnya itu keimanan. Jadi kita tidak bisa melihatnya, tapi kita imani dengan akal pikiran kita. Di sini Allah menyebutkan dalam ayat 5 bahwa Allah itu yudabbiru. Allah itu Allah itu yudabbiru tuh Allah merawat, ya, ingatnya bahasa Perancis. Jadi Allah itu memanage, ya, alam semesta ini, dan semuanya berasal dari minas sama'i ilal ard. Allah memberikan hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya dari langit ke bumi, dan kemudian summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Dan kemudian urusan-urusan naik kepada Allah pada hari di mana, dan kecepatan dari urusan-urusan itu naik turun ke Allah dan kemudian turun lagi, itu semuanya adalah kadarnya satu hari di mana sama dengan alfasanatim 1000 tahun menurut apa yang kamu hitung. Ya, jadi artinya ini adalah cepat sekali gitu. Cepat sekali urusan-urusan itu naik turun ke bumi, ya, cepat sekali. Dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, karena ini adalah kecepatan dari malaikat yang mengatur urusan-urusan ini. Kemudian dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim, dan itulah Allah yang mengetahui yang gaib dan juga mengetahui yang nyata, dan Dia sayang. Selanjutnya kita masuk kepada ayat 7. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Ya. Nah, jadi setelah urusan-urusan gaib tentang Allah, siapa Allah, maka Allah mulai membahas tentang ciptaannya. Alladzi, dialah ahsana, yang membaguskan, kulla, setiap dari syai', dari sesuatu, khalaqah, yang Dia ciptakan. Jadi Allah itu di sini menyebutkan bagaimana sifat penciptaannya. Penciptaan Allah itu adalah lebih daripada baik. Jadi baik, kemudian ahsana kulla syai', dan menjadi lebih baik lagi. Jadi artinya bahwa penciptaan manusia itu mempunyai periode-periode. Mirip dengan penciptaan langit, ya, langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Oke. Minta tolong kepada Teknita untuk sedikit mengecilkan volumenya. Baik, selanjutnya kita lihat bahwa
Jadi di sini Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan baik daripada apa yang dia ciptakan. Apa yang disebut dengan baik? Yang disebut dengan baik itu adalah bahwa setiap yang dia ciptakan itu mempunyai potensi untuk berfungsi sebaik mungkin agar tujuan penciptaannya itu tercapai. Jadi setiap ciptaan Allah itu mempunyai tujuan. Dan tujuannya itu, maka di dalam penciptaannya itu, maka dia akan, Allah membuat segala sesuatunya, penciptaannya itu supaya fungsi dia itu di dalam penciptaannya itu tercapai. Ya, contoh misalnya kalau manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka Allah memberikan segala yang potensi-potensi supaya manusia bisa berpikir, manusia mempunyai kemampuan untuk bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh tanaman maupun hewan, dan semuanya itu dimaksudkan agar manusia bisa menjadi ciptaan Allah yang mempunyai fungsi sebagai khalifah. Ya. Contoh lagi misalnya madu, lebah maksudnya. Lebah itu diciptakan Allah untuk memberikan manfaat kepada manusia. Maka manfaatnya apa? Madu, mengeluarkan madu. Karena itulah kemudian Allah menciptakan segala apa yang ada di dalam bilir lebah itu untuk bisa memproduksi madu. Manusia atau kucing tidak diciptakan untuk memproduksi madu, maka dia tidak mempunyai alat-alat dalam tubuhnya untuk bisa memproduksi madu. Ya, jadi itu yang disebut dengan ayat ini. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, wa bada'a khalqal insana min tin, dan kemudian Allah menciptakan ya manusia itu dari tin, dari tanah. Jadi di sini Allah memberitahukan juga kepada kita bahwa kita itu diciptakan dari tanah. Buktinya kita dari tanah apa? Kalau kita mati, maka kita jadi tanah lagi. Ya, buktinya orang-orang yang hidup yang sudah meninggal itu kita tidak mendapatkan jejaknya karena dia kembali menjadi tanah kembali. Nah, kemudian di sini disebutkan lagi bahwa manusia diciptakan dari tanah, summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin, maka kemudian Allah menyebutkan lagi bahwa dia menciptakan keturunannya itu dari saripati air, dari mimmaim, dari air yang mahin, air yang hina, air yang tidak dianggap yang kita nggak suka ya melihat apa yang cikal bakal daripada manusia itu kita tidak menyukai untuk melihatnya ya, untuk menyentuhnya. Kalau kita menyentuhnya pasti cuci tangan gitu. Nah, kemudian Allah menyebutkan di sini bahwa Allah menciptakan anak keturunan daripada manusia itu dengan mimmaim mahin, dari air yang hina. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Summa, kemudian setelah itu sawahu, maka Allah sawahu, Allah memberikan bentuk kepada manusia itu ya. Jadi sawa itu kalau di dalam bahasa Arab itu seperti mematung atau membuat patung. Summa sawahu, maka Allah kemudian membuatnya menjadi satu bentuk ya. Wa nufikha fihi, maka Allah nafakha, meniupkan fihi, ke dalam tanah tadi, ke dalam apa yang dibentuknya tadi,
mirruhi, sebagian daripada ruhnya. Nah, ini kita harus memahami apa yang disebut dengan mirruhi. Kalau kita melihat ayat ini sekilas, maka kita mengatakan bahwa tidak, ini itu bahwa Allah itu mempunyai ruh dan sebagian ruhnya ditiupkan kepada manusia. Tetapi Allahu Samad, Allah itu tidak terbagi, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu tidak mempunyai bagian, dan Allah tidak mempunyai anak dan tidak juga diperanakan. Ya, ini maksudnya, jadi saya ingin membahas ini karena sebetulnya di dalam membahas sebuah ayat di dalam Al-Quran itu, kita itu perlu untuk melihat, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi kalau di dalam penafsiran, menurut para ahli tafsir, dalam penafsiran Al-Quran itu, yang pertama adalah satu ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dan ayat yang kalau tidak ditemukan tafsirnya atau bisa juga tambahannya, maka ditambahkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baru setelah itu kemudian masuk ke penjelasan dari para ulama, dan bahkan setelah itu pun kita bisa saja tidak mengerti arti dari satu ayat, karena itu disebutnya dalam Al-Quran, disebutnya adalah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kita tidak tahu maknanya. Ya. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, Mbak, kenapa tuh ya kalau Allah menurunkan ayat Al-Quran, terus kemudian tapi kok nggak semuanya tahu atau tidak semuanya bisa dimengerti? Kenapa? Apa nggak sia-sia gitu kalau Allah itu menurunkan satu ayat, beberapa ayat yang mutasyabihat yang kita nggak tahu artinya? Buat apa? Gitu kan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya ayat-ayat mutasyabihat itu menjadikan kita berpikir gitu, bahwa kita ini adalah manusia yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Kan manusia itu kan bawaannya suka sombong ya. Dikit-dikit merasa hebat, dikit-dikit merasa cantik, dikit-dikit merasa pinter, dikit-dikit merasa oke. Itu penyakitnya manusia. Makanya dalam surat ini juga surat As-Sajdah, ya. Surat ini disebut surat As-Sajdah karena artinya menjadikan kita, kalau kita paham ayat ini, kita harusnya sujud bersyukur kepada Allah dan jauh daripada kesombongan, ya. Jadi diturunkannya ayat-ayat yang susah kita mengerti itu mempunyai beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah manusia akan merasa bahwa ini Al-Quran ini hebat loh, Al-Quran ini tuh tinggi gitu loh, karena kita jadi nggak semuanya bisa mengerti karena ini levelnya beda gitu. Contoh, kalau ada seorang anak SD membaca diktatnya atau buku referensinya anak SMA gitu, apa yang dikatakan oleh anak SD? Wah, hebat ya, aku nggak, tapi susah ya ngertinya gitu ya. Nggak ngerti aku ini apa maksudnya. Tapi kemudian mereka berkata, ini kan bukunya anak SMA gitu. Ya kita kan belum belajar itu gitu kan. Jadi akhirnya mereka nyadari bahwa oh iya ini bukan level saya gitu. Kemudian juga sama anak-anak misalnya anak SMA baca disertasinya seorang doktor gitu, dia juga bingung, nggak bisa bacanya, nggak ngerti maksudnya gitu. Nah ini menjadikan dia tahu level gitu loh, bahwa oh iya ini memang diktat ini hebat ya, tapi saya nggak ngerti saya soalnya saya kan masih SMA gitu. Jadi itu artinya kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tinggi gitu. Kalau kita semuanya mengerti, maka kita mengatakan bahwa buku ini level saya. Kalau seorang
anak SD membaca buku perkalian dan dia paham itu, dia sangat merasa hebat. Aku udah tahu semuanya, aku udah hafal perkalian sampai 1000, dia bilang gitu. Karena dia merasa dirinya hebat karena dia tahu ya itu gitu. Tapi kalau misalkan anak SD dikasih bukunya anak SMA, dia udah klepek-klepek. Wah, nggak ngerti, aku nggak ngerti, ini bukan ini saya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jadi yang kedua dengan adanya Al-Qur'an tuh yang penuh yang ada misteri itu menjadikan manusia ini juga berpikir bahwa tidak semuanya bisa dia pahami. Karena alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu yang maha mengetahui semua yang ghaib dan yang syahadah gitu. Jadi yang nyata, yang ghaib dan nyata Allah mengetahuinya. Nah, sekarang saya mau coba mau tanya. Ini boleh kita buka komunikasi kalau misalnya ada yang mau jawab pertanyaan saya. Coba saya mau tanya, apakah yang kita tidak tahu di dalam kehidupan ini? Coba, ada yang bisa jawab? Banyak. Banyak ya. Apa salah satunya yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini? Misalnya ini nanti kehidupan setelah meninggal gitu. Nah, betul. Misteri itu. Kehidupan setelah mati itu misteri besar buat kita. Setelah kita mati, dimasukkan ke dalam lubang kubur itu, so what happens? Apa yang akan terjadi? Kita nggak ada ide sama sekali gitu. Meskipun ada di dalam Al-Quran disebutkan begini, tapi kita rasanya masih jauh gitu. Kayak apa sih sebetulnya gitu? Karena kita memang belum merasakan ya. Itu satu contoh. Yang contoh yang paling gampang aja lagi. Besok, apakah kita tahu besok apa yang akan kita makan? Tidak. Nggak tahu. Apakah kita tahu besok itu kita mau tidur jam berapa? Nggak tahu. Mungkin ada halangan, kemudian kita biasa tidur jam 9, jam 10, tapi terjadi halangan, misalnya bisa aja kita nggak tahu. Ada hal yang gaib yang di depan mata kita. 1 detik di depan kita pun kita sebetulnya tidak tahu. Apakah kita tahu 1 detik ke depan kita akan masih hidup? Kita tidak tahu. Nah, ini ada banyak hal-hal gaib yang kita nggak tahu. Contoh lagi, tentang jin. Apakah kita tahu tentang dunia jin? Tidak banyak, ya. Apakah kita tahu tentang dunia malaikat? Tidak tahu. Apakah kita tahu apa yang terjadi tahun 1900? Apakah corona saat itu COVID-19 sudah ada? Nggak tahu. Apakah COVID-19 ini dia baru atau memang dari dulu udah ada? Nggak tahu. Ada berapa spesies tanaman yang ada di muka bumi ini? Kita nggak tahu. Ada berapa spesies hewan yang ada di muka bumi ini? Kita juga tidak tahu. Ya, jadi banyak hal yang kita tidak ketahui dalam kehidupan ini. Jadi, dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya misteri buat kita. Tetapi terus bagaimana Mbak menghadapi misteri itu? Ya, itulah sebagian daripada kehidupan. Kita harus bisa menerimanya. Karena itulah kita di dalam Al-Quran disebutnya innalladzina amanu wa amilus solihati. Jadi harus ada imannya, kemudian beramal soleh gitu. Kalau iman ini buat apa? Iman ini adalah untuk hal-hal yang kita tidak bisa tangkap dengan indera kita. Iman ini untuk hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tidak bisa kita dengar dengan telinga kita, tidak bisa kita sentuh dengan tangan kita, tidak bisa kita rasakan bahkan dengan hati kita. Itu iman. Dan Allah memberikan perangkatnya yaitu hati, ya, di mana hati kita itu yang akan merasakan iman atau merasakan kufur, ya. Ini kembali tadi kepada awal-awal dari ayat dari yang kita bahas bahwa alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan menjadikannya baik, menjadikannya lebih baik daripada yang baik. Itu maksudnya seperti itu. Supaya
potensi kita sebagai manusia itu tetap bisa tetap bisa tertunaikan. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke ayat ke-9. Oh ya, kembali kita summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Jadi kalau tadi kita kembali pada pembahasannya bahwa kalau kita hanya membaca seperti ini saja, ini seakan-akan bahwa Allah itu mempunyai ruh dan ruhnya kemudian diambil sebagian dan ditiupkan kepada manusia, ya. Tetapi menurut ahli tafsir dengan ayat-ayat yang lain, contohnya tadi yang paling gampang dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu satu dan dia tidak terbagi-bagi. Jadi kita itu adalah bukan bagian dari ruh kita, bukan bagian dari ruh Allah. Itu yang perlu kita garis bawahi. Terus maksudnya apa dalam ayat itu? Yang disebut dalam ayat ini artinya adalah Allah itu menciptakan ruh dan ruhnya itu ditiupkan kepada jasad manusia dalam tubuh manusia yang terbuat dari tin tadi, dari tanah tadi. Itu maksudnya. Dan jadi inilah yang demikianlah cara kita itu mempelajari Al-Qur'an. Ya, saya juga belajar terus belajar gitu ya. Bahwa di dalam kita mempelajari Al-Qur'an itu kita tetap harus melihat pada ayat-ayat yang lain dan makna dari ayat yang kita baca. Atau setelah itu ditambah lagi dengan kalau ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Setelah itu Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka wa dan ja'ala menjadikan as-sam'a, ya, pendengaran, wal absor dan penglihatan, wal afidah dan hati. Ya, apa sih bedanya afidah? Ada yang pernah nanya sama saya, apa sih bedanya afidah? Afidah itu bentuk jamak dari fuad. Ya, apa bedanya fuad dengan kolbu? Kalau kolbu hati katanya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia al-afidah ada yang menerjemahkannya juga dengan hati, ya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab afidah itu, nah sama nih di dalam tafsir yang terjemahan saya punya, fuad itu diterjemahkannya juga dengan hati. Akan tetapi dalam bahasa Arab itu dua kata yang berbeda, ya. Maknanya juga berbeda. Mungkin karena bahasa Indonesia adalah bahasa muda sehingga kita kurang bisa menyerap kata-kata yang lengkap dengan makna yang seharusnya dari kata-kata asing atau kata-kata bahasa Arab di sini. Ya, jadi yang disebut dengan apakah yang disebut dengan kolbu? Ya, kolbu itu adalah asal katanya kolaba bolak-balik ya. Oh, iman kadang percaya, kadang nggak percaya, kadang mantep yakin, kadang ragu-ragu gitu ya. Kadang semangat, kadang letoy. Kadang soleh, kadang imannya wah kuat gitu ya, kadang tuh memble gitu. Nah itu hati, itu kolbu. Sekarang apakah yang disebut dengan afidah? Afidah itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya hati nurani. Jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita yang Allah berikan, kan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, bahwa Allah itu memberikan kepada kamu itu pendengaran, penglihatan dan juga afidah. Dan di sini yang menarik lagi adalah kata afidah itu bentuknya jamak. Di dalam bahasa Arab itu jamak, ya. Absar juga jamak, ya. Kenapa afidah itu jamak? Walau alam, saya juga tidak tahu kenapa. Karena di dalam kata yang lain disebutnya fuad, ya bentuk satu, tapi di sini afidah. Apakah artinya bahwa hati nurani itu mempunyai banyak segmen, ya, mempunyai banyak cara untuk bisa mengingatkan kita?
Jadi hati nurani atau fuad itu atau afidah itu zamannya adalah kayak perasaan atau yang insting yang mengatakan enggak ini kayaknya salah gitu. Oh iya ini benar nih gitu. Makanya kalau di dalam sebuah hadis dikatakan apakah yang disebut dosa, maka Rasulullah SAW bersabda yaitu apabila engkau merasa ragu-ragu dan merasa tidak enak hati dengannya, maka itulah dosa. Ya, jadi sesuatu yang bikin kita nggak enak aja gitu. Nah, itulah dosa. Nah, kalau seseorang kalau kolbu itu kan kalla barrona ala qulubihi maka nu yakdzibun. Kalau manusia itu berbuat dosa, maka ada ron. Ada ron itu apa ron itu kalau bahasa Jawa artinya ini apa daun ya. Tapi kalau ini ron itu adalah bercak hitam. Jadi apabila manusia berbuat dosa, maka dia hatinya akan ada bercak hitamnya. Makin nambah bercaknya makin dan maka jadi dan ketika hitam bisa jadi dia akan menjadi batu keras seperti batu dan susah untuk diberikan hidayah. Nah sekarang kalau fuad ini bagaimana ketika hati ini ya bersih ya atau relatif bersih atau sedikit saja maka tetap saja fuad itu lebih peka gitu. Kayak misalnya kalau kita bercermin di kaca, kalau cerminnya itu bersih, maka kita makin mudah melihat diri kita, jerawatnya kelihatan misalnya. Tapi kalau misalkan makin kotor, makin susah kita melihat. Dan kalau misalkan sudah, tahu nggak kaca yang udah puluhan tahun gitu ya, kan bagian belakangnya ada yang terkikis, akhirnya dia tidak bisa memantulkan sinar, akhirnya makin lama makin banyak yang terkikis, akhirnya dia nggak kelihatan bayangan kita. Nah mirip seperti itu. Nah fuad ini kalau misalnya dia itu bersih hatinya, maka fuad ini akan mudah untuk tembus, mudah untuk didengar. Itulah makanya hubungannya antara dosa dengan fuad. Jadi kalau kita kalau manusia banyak dosa, maka kadang-kadang suara hatinya itu kurang terdengar. Tapi kalau dia banyak beribadah, maka suara hatinya akan mudah terdengar. Dan ini afidah inilah modal dasar kita. Jadi Allah memberikan kepada kita afidah ini seperti insting yang menjadikan kita itu siap-siap kalau ada yang nggak beres gitu. Ya, ini nggak enak nih saya mendingan saya nggak jadi melakukan inilah gitu karena saya ngerasa nggak enak, ada yang nggak enak nih kayaknya gitu. Nah itu nggak apa-apa ya, dengerin aja karena bisa jadi itu fuad. Qalilan ma tashkurun, maka qalilan artinya sedikit, ma tashkurun orang-orang sedikitlah kamu itu bersyukur, tidak bersyukur ya. Jadi sebagian dari manusia itu disebutkan oleh Allah sedikit sekali yang bersyukur. Banyak manusia yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah sekarang saya akan coba juga untuk sedikit membahas tentang apakah yang disebut dengan bersyukur. Nah ini disebutkan kita bisa melihat arti syukur itu pada surat yang sebelumnya yaitu surat Luqman. Apabila ada yang membawa Quran bisa dilihat Al-Qur'annya, yaitu surat Luqman sebelum surat yang sebelum As-Sajdah itu ayat 12. Di situ disebutkan ayat 12, innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, ini mana syukur yang kita menjadi membantu kita untuk menafsirkan ayat Sajdah ayat 9, yaitu kita
melihat penjelasannya dalam surat Luqman ayat 12. Wa dan la sungguh kode. La itu sungguh, kode juga sungguh, jadi sungguh-sungguh ataina kami telah memberikan, mendatangkan Luqmana kepada Luqman al-hikmah. Hikmah, kebijaksanaan. Luqman itu adalah seorang budak dari Afrika yang dia hitam, yang manusia pada zamannya mungkin melihat Luqman ini manusia yang tidak ada artinya karena dia adalah seorang budak. Tapi Masya Allah, nama budak itu ada di dalam Al-Quran. Berarti dia tuh hebat banget. Berarti dia tuh soleh banget. Berarti dia itu terpilih. Luqman ini terpilih. Ya. Jadi kita kalau melihat, merenung lagi ayat surat-surat Luqman ini, kita bisa melihat bahwa manusia itu harga manusia itu, derajat manusia itu di hadapan Allah dan para malaikatnya itu tidak sama dengan derajat manusia di muka bumi di depan manusia-manusia lain. Ada bisa jadi orang-orang yang sedih, saya juga dengarnya begini ya, karena bisa jadi ada orang-orang yang Masya Allah yang dicintai Allah tapi mereka tidak dikenal. Ini salah satunya nih Luqman ini. Dan Luqman ini bukan hidup pada zaman Rasulullah SAW. Beliau hidup zaman sebelum Rasulullah SAW. Dan Allah memberikan nama sebuah surat dengan kata Luqman, menunjukkan bahwa Luqman ini adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan patut dicontoh oleh manusia tentang keteladannya. Jadi di sini disebutkan bahwa Luqman berkata, ya, anishkur lillah, ya, bersyukurlah ya kepada Allah. Wa may yashkur, nah ini sebetulnya konteksnya ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya, ya, bersyukurlah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, maka fa innama yashkuru li nafsih, maka dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan ada siapa yang kufur terhadap nikmat maha kaya, lagi hamid, lagi maha terpuji. Nah, yang menarik di sini kalimat Allah ini, barang siapa yang bersyukur, ya, maka itu dia bersyukur linafsih, kepada dirinya sendiri. Kan kita yang selama ini yang kita tahu bahwa bersyukur itu bersyukur kepada Allah, ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Ya, secara kasat mata, secara kelihatan, secara pendengaran, dia itu bersyukur kepada Allah. Tapi kita oleh Allah diberikan, apakah hakikat daripada bersyukur itu? Bersyukur itu adalah bersyukur kepada dirinya sendiri. Dia bersyukur karena ketika seseorang itu bersyukur, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya apabila orang itu bersyukur, aku akan tambah lagi. La in syakartum la azidannakum, aku tambah lagi. Apabila seseorang itu mendapat karunia Allah dan kemudian dia itu berkata alhamdulillah, maka kata alhamdulillah itu lebih berharga daripada apa yang kenikmatan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena kata alhamdulillah itulah yang akan mengantarkan dia Allah memberikan pahala yang sangat banyak dan kemudian yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan surga, begitu. Jadi orang bersyukur itu dia itu kembali lagi, efek daripada syukurnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau di dalam sebuah surat di ayat di dalam Al-Baqarah, bahwa apabila misalkan contoh aja sedekah, apabila seseorang bersedekah maka Allah akan mengganti sedekahnya, ya, dengan 70, 100, 700 bahkan bighairi hisab, bahkan lebih daripada itu. Ya, artinya bahwa orang bersedekah itu enggak ada orang bersedekah yang
makin jadi miskin, nggak ada. Orang bersedekah itu ada aja rezekinya gitu ya. Makin banyak sedekahnya, dia makin makmur hidupnya. Ya, ini rumusan seperti ini hakikat gitu. Karena kita tuh secara logika kita melihat seseorang punya uang 1 juta, dia sedekahkan 100.000, artinya uang dia jadi 900, kan begitu. Tapi kalau hitung-hitungan Allah, ya ini yang alimul ghaibi wasyahadah tadi, yang syahadah sama yang gaib. Kalau yang gaib itu diajarkan di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bersedekah maka Allah akan ganti sedekahnya itu dan dengan lebih baik lagi gitu. Dan minimal sedekah itu diganti dengan 10 kebaikan. Jadi artinya dari rumusan seperti ini, artinya bahwa kalau seseorang itu mau cukup di dalam kehidupannya, bahkan mau kaya di dalam kehidupannya, bersedekahlah yang banyak. Karena saat itulah maka Allah akan mengganti kita dengan yang lebih baik lagi. Jadi intinya begitu. Jadi bersyukur kepada Allah itu yang dinamakan sebutkan dalam ayat ini, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Apabila kita bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri, karena dirinya sendiri yang mendapatkan manfaat daripada syukurnya itu. Gitu. Wa ma kafara. Kalau orang kufur kepada Allah, tidak mau bersyukur, tidak mau recognize, ya tidak mau menyatakan bahwa semua yang dia punya itu adalah dari Allah, maka fa innallaha ghaniyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan Allah itu maha terpuji. Ya, artinya apa maksud dari ayat ini? Jadi artinya bahwa kalau seseorang itu kufur, Allah itu tidak akan turun derajatnya dengan kekufuran manusia, bahkan dengan kekufuran seluruh manusia di muka bumi semuanya kufur kepada Allah, maka derajat Allah itu tidak akan turun barang sedikit pun. Artinya kekufuran manusia tuh nggak ngefek gitu ke Allah. Ya, ini yang disebut hukum ini hukum takdir seperti ini. Kita belajar nih hukum takdir supaya kita memahami apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kufur dan syukur. Sebetulnya syukur itu kita yang akan dapat, tapi kalau kita manusia itu kufur, maka kekufurannya tidak memberikan efek apapun kepada kebesaran Allah. Allah tetap maha besar, Allah tetap maha kaya, ya. Kalaupun orang tidak mau bersedekah, Allah tetap maha kaya, dan Allah juga tetap terpuji meskipun manusia kufur kepadanya. Jadi kalau kemudian yang kufur, maka dia akan mendapatkan hasil dari pada kekufurannya. Man amila solihan fali nafsih wa man asta'a fa alaiha. Apabila seseorang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, dan apabila seseorang berbuat buruk, maka keburukan itu akan melingkupinya. Ya, saya kira ini menjadi satu penutup daripada pembahasan kita dari ayat 9, bahwa kita yang poinnya menurut saya kita harus paham sekali bagaimana hukum-hukum Allah tentang syukur dan kufur. Kalau kita tahu ini semua, maka kita akan menjalani kehidupan ini menjadi lebih enak ya, lebih nyaman gitu menghadapi hidup ini. Contoh kalau misalkan ada orang yang ngomongin kita ya, kita kan suka nggak enak hati ya, tuh kesel banget, ngapain sih, kepo banget sih, usil banget ya. Kadang kita kesel gitu, tetapi dia fitnah kita. Tapi kalau kita tahu hukum takdir Allah yang ada di dalam Al-Quran ini, ya nggak apa-apa kalau kamu memfitnah saya, padahal saya tidak seperti itu, ya enggak apa-apa, silahkan aja. Ya Allah, kasihan, dia akan mendapatkan hasil daripada perbuatannya itu. Bisa jadi dia akan difitnah, bukan oleh kita, tapi bisa difitnah oleh orang lain. Seseorang menghina kita, enggak apa-apa, asal kita tetap bersujud kepada Allah, kita tetap dimuliakan oleh Allah, tetap bersabar, ya tidak ada masalah. Yang jadi masalah justru orang yang menghina kita. Orang yang menghina kita, dia akan mendapatkan hukum takdirnya itu, dia mudah masukin input kepada sistem takdir Allah, dan dia akan menuai someday, satu ketika dia akan menuai hasil
dari apa keburukan yang dia lakukan. Nah, itu buat orang lain, setiap kita. Karena kalau kita berdosa, melakukan dosa, sengaja, senang, dan kemudian tidak taubat kepada Allah, tidak istighfar kepada Allah, hati-hati, kita sudah masukin input yang buruk pada sistem takdir kita, dan itu waman asa afa alaiha, dan itu akan kembali kepada diri kita. Karena itu ada seorang ulama, saya pernah membaca buku, ada seorang ulama yang berkata, hati-hati dengan dosamu, hati-hati dengan dosamu, jangan takut dengan musuh-musuhmu, karena musuh-musuhmu itu tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepada kamu kalau Allah tidak menghendakinya. Tapi takutlah kepada dosamu, karena dosamu itu akan membuka semua pintu keburukan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebaikannya bisa maka itu kekurangan dari saya sendiri. Oke, Teh Nita, saya sampai jam berapa ya? Sekarang jam berapa ya? Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita buka aja untuk tanya jawab. Silakan. Atau sebelumnya saya akan tambahkan sedikit. Oh ya, kita ini adalah komunitas memorizing Quran. Jadi komunitas ini sudah lama ya, sebetulnya sudah, saya juga tidak ingat lagi berapa tahunnya, mungkin ada sekitar 15 tahun atau 17 tahun ya. Dan sekarang ini kita masuk periode dulunya kita melakukan hafalan Quran, tapi sekarang ini terbatas ya untuk bisa melakukan hal itu. Maka dari komunitas kita juga menawarkan satu terobosan baru ya, saya dekatkan itu, bahwa kita belajar tafsir surat As-Sajdah misalnya seperti sekarang ini. Nanti setelah itu siapa yang mau menghafalkan ayat-ayat Quran ini bisa gabung di WhatsApp ya, bisa hubungi siapa aja yang di sini. Kemudian atau Teh Tini atau Teh Nita, maksud saya panitia ya, Teh Tini atau Teh Nita hubungi, dan kemudian nanti bisa bergabung dalam satu grup yang dimana nanti kita bisa belajar menghafal Quran bersama-sama. Jadi nanti di situ akan diberikan contohnya, contoh per ayat-ayatnya. Kemudian setelah itu nanti menghafal sendiri di rumah masing-masing, dan kemudian disetorkan. Nanti ada yang mengkoreksinya, dan demikian seterusnya sampai surat ini selesai. Jadi barang siapa yang ada masih ingin, dan saya pikir ini sesuatu yang baik ya, karena menghafal Quran itu pada dasarnya itu kan kegiatan pribadi, ya. Bersama itu hanya untuk supaya kita semangat, tapi sebetulnya aktivitasnya menghafalnya itu ada dalam kondisi kita grup hafalan Quran berdasarkan juz-juznya, tapi nanti untuk yang ini As-Sajdah ini kita akan masukkan ke dalam satu grup Khairatun Hisan namanya, dan nanti ada dibimbing oleh Tini, saya juga ada di sana, dan siapa yang mempunyai hafalan satu ayat setorkan, 2 ayat setor kebaikan, apapun daripada kondisi yang ada yang kita hadapi sekarang dalam keadaan COVID, tapi saya yakin kita tetap bisa berbuat banyak, tetap bisa beramal soleh dengan kondisi apapun. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk apa kan? Ya, mangga bagi teman-teman yang mau bertanya kepada Bunda Hani, langsung di-unmute aja ya. Bisa ada yang langsung atau mau chat, silahkan. Silahkan yang mau bertanya, mangga.
Atau bisa juga kalau kalau mau bisa juga pertanyaannya ditulis, nanti akan saya bacakan. Ya, ada yang bertanya di chat, silahkan. Mangga TTT semua yang mau bertanya, silahkan naiknya gitu kalau yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Aduh, Mangga. alhamdulillah. boleh. Ya, menarik soal Lukman tadi ya, kan itu sebelumnya Sajadah itu yang Mani tadi menerangkan Lukman ini hamba sahaya begitu ya. Jadi tapi kemudian kalau ada di Al-Quran berarti spesial begitu ya, Mani. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya dalam kehidupan begitu ya sehari-hari gitu kan. Kalau yang dinilai hebat tuh biasanya punten yang signifikan tuh kekayaan biasanya, Mani. Iya, betul. Pandaian gitu. Nah, kalau kayak mengapa Lukman ada di Al-Quran tuh kira-kiranya yang menjadi gaya khas Al-Quran tuh kenapa ya, Mani? Oke. Lukman ini mengajarkan pertama ya, Lukman ini adalah seorang yang inspiratif pertama ya, inspiratif buat saya juga waktu mempelajari surat Lukman ini, saya melihat bahwa Lukman ini memang sosok yang sangat inspiratif. Dia itu disebutkan kulitnya hitam, badannya kecil ya, dia budak dan banyak orang yang juga tidak begitu mengenal dia gitu. Tetapi Lukman ini kemudian dia terkenal dengan ketaatannya kepada Allah. Dia sangat taat kepada Allah dan di dalam surat Al-Luqman itu disebutkan tentang nasihat-nasihatnya. Sebetulnya nasihatnya itu ke siapa? Nasihatnya itu kepada anaknya sebetulnya. Kalau di dalam konteksnya itu kepada anaknya. Tapi nasihat-nasihatnya ini adalah nasihat-nasihat yang mantep lah gitu untuk seorang anak supaya mendapatkan kehidupan yang sukses di dunia dan di akhirat gitu. Beliau ini meminta anaknya untuk melaksanakan sholat, ya, sebutkan di sini, untuk melaksanakan sholat, dan dia adalah orang-orang yang selalu si Lukman ini adalah orang yang muhsinin, dia selalu ingin menjadi lebih baik. Jadi dia tidak cukup dengan sudah jadi baik, ya sudah. Tapi beliau ini orangnya tidak seperti itu. Dia selalu ingin lebih baik, dan lebih baik. Kemudian dia mengajarkan, meminta anaknya untuk sholat, mengeluarkan zakat, dan mengambil berat terhadap urusan-urusan akhirat. Kemudian dia memberikan banyak sekali juga nasihat tentang seperti tadi ayat syukur ya, tentang syukur. Nah, ini yang menjadikan saya juga terinspirasi sekali ya dengan konsep syukur kepada kita. Mama yasnallaha ghaniyun hamid. Itu adalah kata-kata Luqman. Kembali dari kata-kata seseorang manusia ditaruh di dalam Quran. Mungkin kalau kita mau lebih dalam lagi, ya kita insya Allah setelah asar jeda bisa membahas surat Luqman. Ya. Tapi memang ini panjang sekali, tapi intinya bahwa Lukman ini memberikan kata-kata yang bagus, yang mantap, yang benar kepada anaknya, dan dia mengajarkan hikmah, dia mengajarkan kebijaksanaan.
Nah, jadi itu intinya begitu tes ini. Tapi kalau misalnya kita mau bahas semuanya juga agak panjang ya. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas lebih ini lagi. Tapi buat saya inspiratif, sosok yang inspiratif dan menjadi peringatan juga kepada kita bahwa bagaimana Allah menilai seseorang itu, manusia menilai manusia yang lain. Dan ini jadi hiburan juga buat yang punya kelebihan. Ada di chat Mbak Hani. Ya, dari dibacakan. Ya, dari Teh Popwan. Bagaimana agar kita syukurnya banyak, lupa untuk selalu bersyukur karena tidak mau jadi golongan orang yang sedikit syukurnya. Oke. Bagaimana kita bersyukur? Ya. Kalau ini mah mungkin kata saya ya. Pertama, banyak kalau apapun juga gitu, kita syukuri aja lah gitu. Sekarang kondisi COVID misalnya ya, nggak bisa main, ya syukurin aja. Alhamdulillah ya kita tetap masih bisa di rumah, masih ada tempat berteduh. Kemudian kalau misalkan kita sejadi nggak bisa ngaji gitu, mungkin kita nggak bisa ngaji sama-sama, maksud Allah teh supaya kita itu bisa lebih banyak melakukan amal-amal untuk diri, untuk internal diri kita. Artinya kita nggak banyak kumpul, tapi kita mungkin lebih banyak tilawahnya, mungkin kita bisa lebih banyak menghafalnya, mungkin kita bisa banyak mencari ilmunya, gitu kan. Kan semuanya tuh kan dunia ini kan berputar ya. Dunia ini tidak pernah stagnan. Dunia ini tidak pernah berhenti untuk berubah. Karena berubahnya dunia ini adalah keniscayaan. Normalnya itu dunia memang berubah. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita harus tetap bisa beramal dalam kondisi apapun. Dan kita tetap bisa, pertama tadi alhamdulillah ya, sering berkata alhamdulillah. Yang kedua, kita tetap bisa beramal ya, tetap beramal apapun yang terjadi tetap aja harus beramal. Semangat aja untuk beramal apa aja gitu loh. Jangan habiskan kita dengan misalnya males-malesan ya, santai-santai gitu. Sayang gitu. Kita ini hidup kita tuh tidak lama. Kalau kita perlu istirahat, kita istirahat. Tapi jangan sampai waktu kita pakai untuk melamun. Atau kita pakai untuk terlalu banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kita harus saat sekarang ini selektif gitu. Apa yang bisa kita lakukan supaya meskipun kondisi seperti ini kita bisa menjadi lebih baik dan tetap bisa beramal. Yang ketiga ya, jadi pertama alhamdulillah, kedua banyak beramal, tetap beramal. Yang ketiga itu adalah kita sadari bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu adalah karunia dari Allah. Artinya semuanya itu dimodalin sama Allah gitu. Kalau kita, contohnya aja gini lah ya, ada tukang, dulu kalau Agim dulu pernah bilangnya, kita tuh harus di dunia ini kayak tukang parkir gitu. Ada mobil datang, pelit-pelit, sibuk, tapi ketika mobilnya pergi ya nggak apa-apa, ya udah gitu. Mungkin begitu. Jadi kita harus sadari bahwa dunia ini sebetulnya nggak ada yang milik kita. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Ya, jadi apalagi yang mau disombongin gitu loh. Kan kalau semuanya dikasih sama Allah ya kita harus bersyukur dong. Contoh aja misalnya kita punya rumah. Itu dari siapa? Allah yang ngasih itu.
Kalau kita punya misalnya mobil, itu Allah juga yang kasih. Kita pandai bicara, ini juga Allah juga yang memberikan kemampuannya. Kita punya ilmu, ya dari Allah juga. Ya kalau misalkan kemudian dari pinjaman Allah itu, kita jadi dihormati, kita jadi lapang urusannya, kita jadi mudah kerjanya. Kan berarti ya kita harus berterima kasih. Kan kita nggak ada modalnya, kita nggak modal. Tapi kita jadi senang, jadi gembira, dihormati, nyaman. Ya, itu semuanya kan modal dari Allah. Kita ingat aja ya, kita waktu lahir itu, kalau lahir kita modal apa itu? Ketika lahir kita kan nggak pakai baju sama sekali, nggak ada sehelai benang pun modal yang kita bawa gitu. Terus kemudian kita jadi seperti ini kan berarti semuanya itu pinjaman dari Allah. Nah sekarang kalau kita pinjaman dari Allah, kalau kita dapat nikmat, dapat apapun, kesenangan, kebahagiaan, kebanggaan, kehormatan, kemuliaan, itu kan punyanya Allah juga sebetulnya. Makanya kita nebeng gitu, nebeng seneng. Jadi makanya alhamdulillah ya, itu mungkin begitu Teh Popon ya, yang bisa saya bagikan untuk bagaimana supaya kita tetap bisa bersyukur. Oke, selanjutnya. Ya, ada lagi Mbak Hani dari Ibu Lilian. Ya. Bunda, bagaimana caranya bisa positif setiap hari sementara ritme dunia sepertinya serba menuntut? Ritme dunia sepertinya serba menuntut ya. Yes. Ini jadi masalahnya ketika ada tuntutan gitu ya. Coba buka ininya Teh Lilian, coba apa maksudnya pertanyaannya nih, jelaskan kepada Bunda. Ayo. Buka apa ya? Buka mic-nya. Teh Lilian ada tadi. Tadi sudah kebuka. Iya, udah kebuka. Ada tadi Teh Lilian. Iya, Teh Lilian, bisa dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka coba mic-nya. Di mute Lilian nih. Jadi kalau misalnya kita kan kadang-kadang berurusan dengan pihak sekolah anak, terus ada tuntutan dari sekolah supaya anak-anak punya harus bisa ini gitu dalam sekian waktu ajaran di sekolah. Belum lagi tuntutan dari suami mungkin bukan di luar lingkungan pengajian tapi di luar itu gitu. Jadi sepertinya kalau kita nggak mencapai apa yang mereka inginkan tuh kayak kita tuh dianggap nggak berharga atau mungkin dikecilin artinya gitu karena nggak mampu mencapai target itu gitu. Jadinya kita kesel, jadinya kita jadi nggak sabaran gitu, jadi cepet naik atau cepat emosi. Ya. Itu ya maksudnya ya. Iya, jadi gini, sebetulnya kita ini apa yang inputan yang masuk ke kita ya, itu harusnya ada saringannya Teh gitu. Artinya apa yang kita ingin masukkan ke dalam diri kita dan apa yang tidak ingin kita masukkan ke dalam diri kita. Itu kita punya otoritas. Artinya begini, kita ini kan punya keterbatasan ya Teh ya, nggak mungkin lah kita tuh bisa melakukan semuanya. Ya, pertama kita harus tahu itu, kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang.
Dan kalau kita itu pertama, jadi mungkin saya mau cerita dulu nih, karena kita hubungannya dengan Luqman nih ceritanya. Ada ceritanya Luqman, ya kisah Luqman, tapi bukan di tafsir ya. Nah, jadi cerita Luqman ini tentang cerita Luqman dengan keledainya dan anaknya. Pada suatu hari Luqman ini berjalan dengan anaknya, dengan mereka tuh hanya mempunyai satu ekor keledai. Ya. Terus kemudian mereka masuk ke kota, ke satu wilayah kota, dan saat itu Luqman mengendarai keledainya. Jadi menunggangi keledainya. Jadi dia janjian sama anaknya gitu ya. Karena keledainya cuma satu, maka gantian yang capek naik keledai. Nanti kalau gantian gitu supaya masing-masing mendapatkan bagiannya gitu kan. Nah, pertama kali Luqman yang naik keledai, anaknya menuntun keledai, ya. Terus kemudian ada orang yang lihat, itu aki-aki, maksudnya bapak ini, masa dia itu enak-enakan naik keledai, anaknya disuruh jalan, katanya gitu ya. Terus kemudian Luqman bilang sama anaknya tuh, kata orang begitu, yuk kita gantian aja. Kamu naik keledai nak ya, aku yang nuntun. Jalan lagi. Nah, jalan di tengah jalan ada orang yang lihat lagi. Itu anak benar-benar ya sama orang tuanya enak-enakan dia naik keledai. Orang tuanya yang harusnya dia hormati malah disuruh nuntun keledai. Katanya gitu. Terus akhirnya Luqman bilang, waduh, dikomen lagi nih nak. Kalau gitu kita berdua aja yuk. Naik keledainya. naik keledai berdua itu kan. Sampai di ketemu orang lagi. Komen lagi dia bilang, aduh katanya, ini benar-benar ya, nggak punya perkeledaian katanya. Masa keledai udah cungkring kayak gitu, dinaikin 2 orang katanya gitu. Terus kata si Luqman, udah nak kita turun aja dari keledai ya, yuk kita jalan lagi. Nah ketika jalan ada orang yang bilang, itu bapak sama anaknya bodoh banget sih punya keledai tapi nggak dinaikin. Nah Teh Lilian, ini cerita ini ya buat saya itu inspiratif sekali dan saya sangat suka dengan cerita ini ya. Artinya bahwa di dalam kehidupan ini kita tuh tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu jelas. Ya. Sebaik-baik orang pun juga nggak ada, pasti ada yang nggak suka. Contoh aja, saya coba lihat itu Rasulullah SAW. Beliau itu kan makhluk yang khairul anbiya ya, bahkan sebaik-baik nabi malah disebutnya gitu, ada yang menyebutnya begitu. Nah, itu pun beliau itu dicaci maki, ditemplokin ditemplokin onta ya, kotoran onta di sini di tengkuknya, kemudian difitnah, diperangi gitu ya. Padahal itu sebaik-baik manusia. Jadi kita ini nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Sekarang yang penting itu adalah kalau kita nyenengin semua orang teh, kita pusing teh. Nanti ujung-ujungnya kita lupa pada kewajiban kita yang sebenarnya, yaitu mengingat kepada Allah. Saking banyaknya kita mengingat kepada manusia, akhirnya kita jadi lupa mengingat kepada Allah. Jadi karena banyak keluh kesahnya, jadi pengen curhat wae, jadi nginget-inget orang itu. Daripada nginget-inget orang itu, mendingan kita inget-inget Allah, kan begitu. Belajar, beramal gitu. Jadi buat saya yang menentukan kita positif atau tidak positif itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau yang namanya angin itu selalu ada, hujan selalu turun, ya panas itu setiap hari gitu, dingin kadang-kadang ada yang dingin yang datang ke Bandung misalnya. Jadi artinya tidak ada yang selalu enak gitu buat kita, karena kita memang hidup untuk diuji, dan diuji itu supaya kita dapat
poin supaya kita dapat pahala, supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah dan kita bisa mendapatkan surga untuk akhir yang baik dari kehidupan kita. Jadi maksud saya yang menentukan positif atau tidak positif itu adalah diri kita, Teh. Dan salah satu dan ini yang buat saya kunci yang penting itu, kalau ada misalnya ada orang menuntut sesuatu nih ya, menuntut sesuatu dari kita. Kalau itu tuntutannya sekitar sekolah gitu ya, sekitar memang harus dilakukan untuk anak ya, kita lakukan ya semampu kita ya. Tapi kalau misalnya itu anak harus dikasih laptop ya, kalau anaknya 4 jadi laptopnya 4 ya nggak mungkin lah. Terus kemudian misalnya ada ibu guru yang marah, ya manggawe marah, berarti ibu gurunya nggak ngerti kondisinya gitu, berarti ibu gurunya nggak bijak gitu loh. Jadi kita yang memainkan itu semuanya. Dan jangan juga kita itu terpancing untuk melakukan apa yang orang inginkan. Tapi kita harus benar-benar tahu apa yang kita inginkan dalam menjalani hidup ini. Ya, contoh aja Teh, misalnya saya pakai kerudung ini ya, warna pink nih. Kemudian ada orang yang bilang, Mbak Hani nggak cocok pakai kerudung pink, jadi nggak cocok lah buat kepribadian Mbak Hani gitu. Kalau saya digituin, saya bilang, saya senyum aja. Karena apa? Ya ini memang kerudung yang siap gitu, bisa saya pakai, yang nggak perlu disetrika lagi. Jadi ya pakai aja. Kalau misalnya itu ada yang nggak menurut dia, selera dia ini tidak, ini ya nggak apa-apa gitu. Jadi anggap enteng aja gitu Teh. Jadi kita harus bisa menyaring gitu, mana-mana yang perlu kita masukkan telinga kita dan mana-mana yang tidak perlu kita masukkan telinga kita. Dan kita yang menjadikan diri kita positif. Insya Allah nanti kalau Teh Lilian belajar tentang Al-Quran, moga-moga nanti lama-lama akan menjadi lebih paham bagaimana menjalani kehidupan ya. Karena saya juga itu loh yang tadi saya bilang, kalimat yang tadi itu, waman asa man amila solihan falinafsihi waman asa afalaiha, itu adalah sesuatu yang buat saya itu membantu dalam kehidupan saya. Karena kalau ada orang melakukan keburukan kepada kita, menuntut ini, menuntut itu, menghina, membuli, itu it's okay, kamu sendiri yang bikin masalah dengan sistem takdirmu gitu loh. Tapi aku sendiri nggak mau berbuat buruk sama kamu. Udah, dan kita sibukkan kita dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Kasih ya sama-sama. Oh, Teh, satu lagi Teh Lilian, kalau misalnya kita bete ya, bagus juga kita beralih posisi, beralih kondisi, beralih topik pembicaraan. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya punya teman, kita telepon sebentar atau kita silaturahmi gitu, itu bisa membantu kita untuk bisa menjadi positif. Jadi pindah topik gitu. Kalau ada topik yang tidak menyenangkan, kita pindah topik, kita cari siapa yang kira-kira bisa bukan curhat ya, bukan selalu curhat gitu ke orang, si A curhat, ke si B curhat, ke si C curhat. Enggak begitu. Kalau saya punya masalah tapi saya juga nggak bisa cerita gitu ya. Saya kadang-kadang datang ke seorang teman, kemudian kita ngobrol yang lain yang bikin kita happy, atau kadang bawain teman kita kue gitu, dia jadi senang, akhirnya kita jadi ketawa-ketawa. Atau kita datang kepada seorang yang nggak punya, kita kasih sedekah gitu, maka itu akan menjadikan kita lebih ringan. Jadi kalau kita lagi negatif, lakukan amal positif. Kalau kadang-kadang tidak perlu kita menceritakan ya tentang masalah pribadi kita, kadang-kadang malah jadi panjang, nanti orang lain malah dengar, malah kesana kesini, malah tersebar kemana-mana. Nah, sebaiknya itu aja, datang silaturahmi, bawa kue gitu ya ke orang yang kita silaturahmiin. Gak soalnya harus curhat gitu, tapi itu insya Allah bikin kita menjadi lebih positif. Ya. Terima kasih banyak, Bun. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Masih ada lagi, Ibu semua, mangga yang mau bertanya. Ya, mangga saat ini. Boleh.
Tini mic-nya dibuka ya, dibuka Teh Tini. Suaranya ya, Teh Tini. Oh, udah dibuka, Dak? Nah, ada sekarang. Nah, Fuad ya. benar Kurang dekat kayaknya Teh Tini. 10 Mauludin ala Iya Teh. Enggak. Fitrah ya. Itu contohnya apa? Jadi misalnya gini, Bikin kalimat dengan kata fitrah. Mungkin fitrahnya begitu ya. Misalnya ada orang bukan muslim tapi dia senang kebaikan, oh fitrah Dia bukan muslim tapi dia fitrahnya bagus gitu. jadi terkali misalnya yang mau alaf gitu, misalnya misalnya Nasrani ini, terus ya itu kan kalau di Nasrani itu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Iya. Itu dalam hati bilang saya dari dulu tidak mengakui. Iya. Ditanggapi oleh muslim lainnya dengan fitrah gitu. Iya. Menurut saya nggak tahu sih, perasaan saya nggak melihat ada hubungannya antara Fuad dengan fitrah gitu yang Teh Tini maksudkan ya. Kalau Fuad itu lebih ke arah hati nurani Teh Tini. Hati nurani. Jadi kalau misalnya saya kesel banget ya sama dia ya. Saya pengen ngomong gini gitu kan. Semua marah-marah gitu misalnya gitu. Tapi ada seakan ada kata-kata yang berkata, ada dalam diri kita yang berkata, ngapain juga marah, cuman buang-buang waktu aja, udahlah gitu. Nah itu fitrah itu. Jadi ada suara hati kita yang paling dalam gitu, yang mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Karena pada dasarnya manusia itu dia putih ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu putih, jadi suci, dan dia mempunyai kecenderungan untuk menyembah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan, untuk menolong sesama. Itu dia punya seperti itu. Dia punya ya naluri seperti itu tuh. Nah, itulah yang kemudian naluri seperti itu naluri yang kebaikan itu, dia itu ada di dalam fuadnya itu, di dalam bukan hati tapi dalam hati nurani, hati yang paling dalam itu. Moga-moga bisa menjawab ya Teh Tini. Ya, sama-sama. Ya, masih ada Mbak Hani satu lagi dari Ikrim. Teh Ikrim, ya. Teh Ikrim ya. Coba Teh Ikrim buka dulu Teh Ikrim. Apa kabar? Teh Ikrim. Mana Teh Ikrim? Buka dulu videonya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikrim? Alhamdulillah kabar baik Bunda, teteh semua. Iya, Masya Allah. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya? Iya udah lama banget, sejak lulus 2016. Oh, 4 tahun ya? 4 tahun. Ya, apa kabar Ikrim sekarang di mana? Di Amerikanya di mana? Udah balik Bunda bulan Juni kemarin ke Indonesia. Oh iya. Kemarin di Amerika di Virginia State. 4 tahun ya berarti? 1 tahun Bunda. Oh 1 tahun ya. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ketemu lagi. Sekarang ada di mana? Sekarang di kampung halaman Bunda di Pariaman, Sumatera Barat. Oh Padang. Ya, alhamdulillah lagi senang-senangnya ya dengan keluarga ya.
Iya, alhamdulillah. Baik, apa yang mau ditanyakan Ikrim? Yang di chat itu sih, Ya, apa tuh? kan di sekarang ini tuh banyak banget tentang campaign sih, kayak banyak banget mengenai mental health atau mental illness. Iya, jadi gimana? Jelaskan kembali coba. Jelaskan kembali Ikrim. Halo, Teh Ikrim. Mana ya Teh Ikrim, bentar. Dilihat Teh Ikrim. Keluar. Oh, kepental kayaknya dia ya. Tentang mental illness. Banyak orang yang ngaku kalau dia depresi dan lain-lain. Sebenarnya gimana Islam membahas terkait mental health ini? Iya, saya belum benar-benar paham gitu ya tentang masalah apa yang poin yang mau ditanyakan oleh Ikrim, terus terang saja. Saya belum paham, tapi nanti mungkin bisa jadi dia akan masuk lagi. Tapi sambil menunggu dia, saya mau cerita sedikit boleh ya tentang masalah kesehatan mental. Ya. Jadi kemarin ini saya juga ada pengalaman. Saya kan sekarang penerjemah ya. Karena saya itu kan penerjemah terakhir ini saya mendapat kerjaan sebagai penerjemah film. Ya, film Prancis yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan saya tuh udah puluhan tahun ya nggak nonton film. TV saya juga udah lama mati. Maksudnya saya udah lama saya nggak nonton TV juga ya. Tapi saya dapat kerjaan seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah karena di balik itu saya juga nolong orang gitu. Jadi saya pikir saya juga perlu tambahan pengetahuan gitu. Jadi saya kemudian berusaha untuk ya mengerjakannya. Dan film ini adalah tentang kesehatan mental. Jadi ada hubungannya sama Ikrim ya. Jadi ini ceritanya tapi yang peaknya, topnya itu adalah tentang serial killer. Jadi orang-orang yang membunuh secara berantai. Dan setiap serinya itu menceritakan tentang kasus-kasus pembunuhan berantai. Tapi yang menarik dari filmnya itu selalu ada adegan otopsi, ya. Ngeri kadang-kadang. Tapi yang saya garis bawahi dari beberapa film itu adalah orang-orang yang mempunyai masalah mental illness itu biasanya adalah orang-orang yang dia punya masa lalu melihat kejahatan, ya. Ketika seorang anak kecil dia itu melihat kejahatan yang ekstrim, maka atau merasakan kejahatan atau dirinya menjadi objek kejahatan yang ekstrim, maka dia akan mengalami masalah kesehatan mental itu. Dan itu macam-macam sekali. Dan kejahatan, saya bilang kejahatan ekstrim ya, maksudnya misalnya pembunuhan yang terjadi di depan matanya yang dia belum bisa mencerna dan dia nggak tahu itu maksudnya apa, benar atau salah, siapa, kenapa begini, kenapa begitu. Atau kemudian seseorang mendapatkan kekerasan seksual dan ini menjadi sesuatu traumatik menjadi anak ini. Dan hasilnya si anak ini adalah anak yang sangat mudah untuk terkena depresi. Bahkan ada satu lagi penyakit yang namanya multi disorder ya. Jadi ada orang yang mempunyai banyak kepribadian. Yang ada cuma 2, tapi itu ada yang sampai puluhan. Jadi mempunyai puluhan kepribadian dan dia bisa masuk dari satu kepribadian ke kepribadian yang lain. Kadang-kadang dia tidak bisa kontrol, dia mau jadi si A atau jadi si B atau jadi si C.
Dan ini kenapa seseorang seperti itu? Biasanya dia karena mengalami kekerasan seksual ketika dia masih kecil. Nah, ini kalau kembali lagi mungkin ini ya di barat ini memang ada kecenderungan, di luar negeri itu ada kecenderungan yang eksesif ya, karena mereka jauh sekali dari agama, mereka melakukan eksploitasi terhadap anak-anak dan banyak sekali kejahatan terhadap anak-anak, dan ada beberapa organisasi yang memang mensyaratkan kalau orang tuanya ingin kaya atau ingin berhasil, maka dia harus mengorbankan anaknya, yaitu dengan cara yang seperti saya sebutkan. Jadi akhirnya jumlah orang-orang yang mengalami depresi atau mental illness dalam berbagai macam bentuknya itu tuh memang karena kecilnya dia mengalami hal-hal yang sangat buruk. Ya, jadi bagaimana Islam melihat ini? Ya, buat kita ini mental illness ini adalah sesuatu yang memang karena ada masa kecil yang bermasalah. Jadi kembalikan kepada orang tuanya atau lingkungannya. Jadi artinya kenapa di Amerika terjadi seperti itu? Ya karena anak-anak ini banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, yang orang tuanya melakukan kekerasan ya kepada anak ataupun keluarganya, bahkan ada anak yang ditinggal oleh orang tuanya, dan kemudian ada orang yang jahat yang datang dengan segala macam kejahatannya. Nah, inilah yang menjadikan kenapa di luar negeri, terutama mungkin di Amerika, mental illness-nya tinggi sekali, karena anak-anak ini banyak juga anak yang di luar pernikahan, hidup dalam kondisi yang buruk, tertekan, dan tidak ada arahan agama. Bahkan jangan ngomong agama lah, kasih sayang saja mereka kekurangan. Dan inilah yang menjadikan mereka, banyak di antara mereka itu yang mempunyai masalah kesehatan mental. Mungkin yang bisa saya bagikan untuk Ikrim. Tapi mungkin kalau Ikrim nggak menjawab pertanyaannya, ya silakan aja kita buka diskusinya. Ikrim udah masuk lagi, Bun. Ya, coba buka. Jadi penasaran, Bun, pengen nonton filmnya. Siapa tuh? Marina. Itu jadi filmnya itu tentang, jadi jagoannya itu adalah dokter medis, jadi dokter ahli otopsi. Oh, agak serem-serem. Tapi mau dong share aja ya itunya, apa namanya judulnya? Bisa dicari nggak sih, Bun? Nyarinya di mana? Nggak tahu, karena itu film seri Perancis. Film serial TV Perancis. Jadi saya nggak tahu di Indonesia itu, saya juga tanya ini source-nya di mana, tapi belum jelas siapa yang menjadi konsumennya ya. Mungkin sebangsa Netflix tapi bukan Netflix. Saya belum tahu. Oke. Ya ditunggulah, Bun, kalau udah ada di Indonesia kabar-kabarin. Ininya ya ada filmnya saya punya, tapi kan bahasanya Perancis. Iya. Terjemahin dulu sebelum terjemahannya, Bunda. Iya, tunggu terjemahan saya dulu ya. Nanti coba kalau saya nanti udah dapat hasilnya, nanti saya akan minta hasilnya, nanti saya kasih tahu ya. Jadi saya juga melihat kondisi kalau di Amerika seperti itu ya. Kalau di Perancis, bahaya, bolong. Kalau di Perancis itu, di Eropa itu ada juga mental illness-nya, tapi mereka itu penyakitnya adalah orang Perancis itu sangat senang komplain, apa-apa komplain, dikit-dikit komplain, nggak ada hari yang tanpa komplain. Kayaknya kalau nggak komplain itu nggak enak deh hidup mereka. Itu kalau orang Perancis seperti itu tuh, penyakitnya seperti itu. Dan saya tuh suka senyum aja kalau lagi punya teman orang Perancis gitu, senyum aja. Saya pikir ya, sebenarnya melihat Han, kamu senyum-senyum aja lah. Iya, ngapain kamu komplain capek-capek sendiri, saya bilang gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi atau Ikrim tadi? Ya, mangga Ikrim. Udah puas belum dengan jawabannya? Iya, makasih Bunda. Udah cukup. Alhamdulillah ya. Nanti insya Allah bisa gabung lagi di masa mendatang, dan kita bisa lebih ada pertanyaan lagi, boleh ya. Ada lagi pertanyaan? Udah nampaknya Mbak Hani. Okay, ya. Udah sekarang juga jam 17.20 ya. Iya, tinggal closing mangga Mbak Hani.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di sini, dan insya Allah kita akan tetap melakukan pengajian ini minggu-minggu depan. Doakan saya sehat, doakan semuanya sehat, tim kita sehat, ya tim yang mensupport di belakang layar semuanya ini bisa terjadi ya. Doakan kami, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri saya dan juga buat teman-teman semuanya, bisa menjadi jalan atau pegangan buat kita untuk menjalani kehidupan ini dengan menjadi lebih baik, dan semoga Allah ridho dengan pertemuan kita kali ini. Dan ini memberikan ridhonya dan memberikan jalan kemudahan kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi nanti di surga insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ma'assalamah. Sampai ketemu lagi.